Ketika kita merasa disakiti oleh orang yang membenci kita, atau kalau kata anak zaman now, kita sering dijulitin sama orang-orang yang menaruh rasa iri, benci kepada kita, sepertinya itu hal yang biasa ya. Tapi kalau kita ngerasa ditinggal, ngerasa dicuekin, ngerasa dihianati oleh orang yang kita kasihi, orang yang kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, kayaknya bawaannya bikin baper gak sih gitu. Bawaannya bikin kita jadi ngerasa kok gitu banget ya gitu, padahal baik-baik aja kan gitu, tapi kok akhirnya dia melakukan ini kepada kita dan seterusnya. Begitu banyak perasaan yang muncul dalam diri kita ketika kita mengalami justru dari orang-orang yang kita kasihi. Tapi untuk segala hal yang harus kita hadapi, untuk pergumulan yang harus kita jumpai, termasuk ketika itu datangnya dari orang-orang yang kita kasihi, dari orang-orang yang kita sayangi, gak usah baper, biasa aja. Kalau ingat bagaimana Yesus juga mengalami proses yang tidak menyenangkan ya, murid-muridnya yang selalu bersama-sama dengan dia, yang begitu gigih untuk ikut dia mendengarkan segala pengajarannya, bahkan juga melihat segala hal hebat yang dilakukan oleh Yesus. Pada akhirnya juga ada di antara mereka yang akhirnya mengkhianati, ada di antara mereka yang justru menyangkal kehadiran Yesus. Tapi nggak bikin Yesus baper. Terbukti bahwa Yesus tetap baik terhadap mereka. Bahkan ketika pun dia melewati masa kesulitan yang paling dalam, bahkan ketika dia bisa memenangkan maut itu sendiri, orang pertama yang dia jumpai adalah murid-muridnya. Murid-murid yang sangat dia kasihi, yang sudah mengkhianati, yang sudah menyakitinya, tapi tidak menjadi alasan baginya untuk tidak menjumpai murid-muridnya. Kenapa? Itu yang dibilang oleh Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, termasuk kasihnya kepada kita. Jadi kalau ada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita sayangi, tidak membalas kebaikan kita atau justru menyakiti hati kita, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting Allah tetap mengasihi kita, Allah menyatakan kasihnya kepada kita, itu yang paling penting. Karena itu sahabat-sahabat yang terkasih, tetaplah berbuat baik, tetaplah menyatakan kasih terhadap siapapun, karena itu contoh yang sudah diberikan oleh Yesus kepada kita. Karena itu tetaplah berbuat baik, jangan pernah berubah, jangan pernah berhenti. Kebaikan pada akhirnya akan kembali dalam kehidupan kita.